Hadirin yang kami hormati Bapak dan Ibu. Ya, hadirin ya Bapak, kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta istri dan rombongan. Assalamualaikum Ustaz, Pak, Selamat. Iya. Duduk Pak, duduk yang lainnya. Ya, kita ucapkan selamat. Dapat dipakaikan sal. Selamat datang Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, anggota DPR RI. Iya, terfoto. Nampak di salnya adalah harimau rokan. Luar biasa penyambutan masyarakat Kenegirian Rokan. Salah itu berarti pekerja keras. Jadi kalau kita tidak ingin bekerja, kalau tidak ingin disalahkan, untuk saja. Ini lain masalah, untuk. Tapi kalau orang bekerja keras, banyak salah dari salah itu diperbaiki. Apa tanda-tanda orang baik? Tanda-tanda orang baik adalah apabila diberi tempat yang mulia, tempat yang terhormat, dia akan melakukan sesuatu yang bermakna dan berlegenda bagi masyarakat yang dipimpinnya. Nah, jadi kalau tompek mulia dah diagihkan, tompek yang jabatan dah diagihkan, hendaknya berbuat sebanyak-banyaknya untuk keselamatan umat. Itu salah satu tanda pemimpin yang baik. Nah, harapan kita ke depan, Rokan Hulu ke depan ini, hendaknya kita membantu pemerintah daerah ini dalam salah satu. Lupa pula apa nggak disampaikan. Apa kabar ibu-ibu, sehat semua? Bapak-bapak sehat? Sehat. Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantung sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Tuhan memakai katun, jangan dipakai memetik padi. Aku tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Rosidi. Banyak betul pantun Pak Rosidi. Tapi sebanyak-banyak pantun Pak Rosidi aku masih bisa membalasnya. Tapi pantun Pak Ahmad tadi payah. Karena membalas I love you itu payah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bernaung di bawah pohon yang rindang, itu kita bukan main sedap. Daunnya yang rindang tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, akarnya tompek awak berselo. Betul apa betul? Apa maksud Ustaz? Aku kerokan sampai Kotokola berkali-kali sudah lama. Tapi dulu aku datang surang. Jangankan harimau, kucing pun datang. Tapi begitu datang dengan pohon yang rindang, dengan Pak Ahmad, Masya Allah, Tabarakallah, datang disambut dengan sorban.
Rupanya surban aku yang lama ndak laku lagi. Diganti sebelah kanan istana apa. Tapi kalau dia bangun masjid yang besar, kalau diangkatnya harkat martabat qori hafiz Quran, kalau dibuatnya sekolah tahfiz gratis, kalau disalurkannya duit, maka aku tak susah lagi ceramah keliling, karena dibangunnya negeri ini bumi lancang kuning. Kalau dulu cuma ada satu Islamic Center, 12 bisa terwujud, 13 di ibu kota provinsi. Kalau dulu cuma ada satu sekolah tahfiz Quran, 12 bisa dibangun, satu dengan puncaknya di provinsi. Ringan tanggung jawab berceramah. Tablik akbar tidak perlu terlalu banyak, karena kita sudah capek ngomong dan bicara, langsung action dengan kekuasaan. 95 tahun. Rupanya kalau udah 95 tahun, kulit kita tuh halus macam tisu. Jadi ibu-ibu yang kulitnya kasar, sabar. Nanti halus sendiri. Kalau bapak selalu bertanya, mama, kulitmu kok kasar? Tunggu aja bang, 95 tahun lagi. Anaknya dia tak ingat. Anaknya dia tak ingat. Cucunya dia lupa. Datang anaknya dia bertanya, kau siapa? Aku anak emak. Oh kau. Tapi begitu emaknya mengatakan, iko Ustadz Somad mak, iko Ustadz mak, langsung dia berbisik ke telinga anaknya, kasih duit sedekah. Saya tanya sama anaknya, kenapa omak 95 tahun terbaring di rumah sakit ICU yang lupa anak cucu tapi ingat sedekah? Karena omakku iko dari muda bersedekah ke guru, karena dia ikut tarekat Naqsabandiyah. Rupanya kalau bersedekah dari muda sampai tua, sampai rumah sakit, sampai 95 tahun, sampai di ICU pun tetap ingat bersedekah. Apa yang kita lakukan sejak muda, apa yang kita biasakan sehari-hari, itulah yang akan datang nanti waktu kita tua. Begitu juga dengan orang yang biasa TikTok. Maka nanti di rumah sakit datang Ustadz menjenguk, ibu sehat bu. Nah. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Maka ibu-ibu yang membiasakan diri pakai rebana itu, lanjutkan terus bu. Nanti kalau anaknya bertanya, mama. Kalau saya manggil orang tua tidak mama, oma. Anak sekarang manggil mama. Tahu tak usah manggil mama, awak makan sambal belacan. Manggil emak aja lah. Ibu yang biasa main rebana bagus. Jadi kalau nanti anak bertanya, mak ini namanya apa? Ini namanya rebana. Kenapa disebut rebana? Entah. Karena di awal ragunya selalu pakai Rabbana. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana sholli ala man yahu marhaba. Rabbana itulah jadi rebana. Dipukul kelempang, hantu setan lari. Jadi kalau ada nanti orang kerasukan setan di Rokan Pek Koto, bawakan gendang tuh pukulkan ke telinganya. Kalau tak juga keluar, gendang tuh pukulkan. Jangan lagi anak nikah, walimah, akikah pakai keyboard tunggal. Pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Atuk-atuk menonton di bawah. Menengok artis berok pendek, meniti air liu. Balik kuma menengok bini, meniti air mata. Aku memang sudah lama datang ke Rokan Ampek Koto, lebih 10 tahun yang lalu. Tapi waktu itu aku ingat apa kajiannya. Sebab apa? Sebab unik waktu itu. Ustadz Somad, tolong sampaikan di Rokan Ampek Koto itu kenakalan orang tua.
Kenapa begitu Pak? Sebab di Rokan Ampe Koto banyak orang tua habis memanen karet, berjualan, inyo mencari hiburan ke Ujung Batu. Dulu 10 tahun yang lalu. Ini tidak ada. Itu dulu. Kalau di tempat lain pesannya biasa, Ustaz tolong sampaikan supaya sholat berjamaah, Ustaz tolong sampaikan supaya bapak-bapaknya rajin wirid yasin. Tapi kenapa saya ingat walaupun sudah 10 tahun, karena memang khas itu, kenakalan orang tua. Tapi untuk yang kini tidak ada pesan apa, satu pun tak ada. Itu menunjukkan bahwa Rokan Ampe Koto sudah baik. Adapun yang dulu yang jual gotah lalu kemudian singgah ke kafe itu sudah mati semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz di Rokan Ampe Koto ini tidak rasa ceramah? Tak macam di TV itu. Oh, di TV itu saya mesti jaga image. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV. Ini aku sedang balik ke kampung halaman. Aku sedang bercerita dengan anak kemanakan. Aku sedang bercerita dengan datuk nenek mama. Maka hari ini adalah hari silaturahim. Hari ini adalah hari mempanjang umur. Hari ini adalah hari mempermurah rezeki. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Kenapa Ustaz buat Rokan Ampe Koto ini tausiahnya sedang panas? Karena nanti malam kami di Ujung Batu. Siapa yang menyusun jadwal? Pak Ahmad. Tadi pagi di Lubuk Bendahara, siang agak matahari condong sedikit menjelang asar di Rokan Ampe Koto. Nanti malam kita akan jumpa di Ujung Batu. Setelah itu barulah saya pulang ke Pekanbaru. Adapun bapak yang kepanasan, sakit kepala, berkunang-kunang, jangan ragu, jangan khawatir, ambulan siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menolong agama Allah, maka insya Allah ditolongnya pula kehidupan kita. Saya bukan mendadak tiba-tiba jadi ustadz dadakan, tidak. Tapi memang direncanakan oleh datuk-datuk saya dulu. Nama datuk saya itu Nuruddin, ayah omak saya. Kata dia, cucuku yang satu nih jangan kau sekolahkan umum, nanti dia sekolah agama, nanti dia sekolah ibtidaiyah, habis itu dia sanawiyah, habis itu dia kuliah, habis itu dia sekolah menolong agama Allah. Aku tinggalkan pokok kelapa 2 hektar. Kalau aku mati, pokok kelapa itulah untuk biaya sekolah dia. Aku wakafkan untuk dia. Begitu datuk saya itu meninggal, pokok kelapa itu pun ikut mati. Lalu dari mana Ustadz bisa sekolah ke Mesir? Tamat dari Mesir ke Maroko, tamat Maroko ke Sudan, pulang. Saya bukan orang pintar, karena orang pintar itu dukun. Saya bukan orang tercerdas, saya biasa-biasa saja. Lama saya merenung, saya bisa S1 ke Mesir, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan, profesor dari Brunei Darussalam. Itu semua karena niat datuk-datuk awak dulu. Begitu disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Siapa yang memuliakan ulama, anak cucunya nanti pasti ada yang jadi ulama. Siapa yang menolong agama Allah, anak cucunya pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala. Kuliah saya S1 Al-Azhar, 4 tahun di Mesir gratis. Berangkat pulang ditanggung Al-Azhar. Masuk S2 di Maroko, 2 tahun di Maroko gratis, ditanggung oleh AMCI, singkatan dari Agence Marocaine Coopération Internationale. Masuk saya ke Sudan, tak tahu duit itu tak datang dari mana, tak pernah ikut ujian, tak pernah minta bawa proposal. Tanya Pak Ahmad ini, lama kami sudah kenal,
Pernah Ustaz Somad bawa proposal minta bantuan S3? Tak pernah. Tanya Ibu Hajah Magdalisni. Mungkin ada orang takut langsung ke Pak Ahmad, lewat ibu lebih lancar. Tak pernah saya minta bantuan. Tapi kuliah saya selesai, Allah menolong. Maka jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Tapi jangan paksa anak sekolah agama. Ustaz, bagaimana caranya ke Mesir? Yang mau ke Mesir bapak atau anak bapak? Saya Pak Ustaz, bapak aja ke Mesir, anak bapak jangan. Kalau anak tak mau ke Mesir, jangan kirim ke Mesir. Karena kalau dipaksa juga kirim ke Mesir, dia balik tidak jadi Musa tapi jadi Fir'aun. Anak saya tak mau kuliah Pak Ustaz, tolong nasihati Pak Ustaz. Macam mana aku mau menasihati anakmu yang mau kuliah? Anakku pun masih SD. Tolonglah Pak Ustaz, mungkin cakap Ustaz dia dengar. Oke, besok aku habis khutbah Jumat di Masjid Namirah, kita jumpa bawa anaknya. Di mana kita jumpa Pak Ustaz? Di Istri Patamu. Hah? Di mana? Rumah makan. Ada rumah makan di samping Namirah dulu, namanya rumah makan Bini Patamu. Duduk kami situ, datang dia bawa anaknya. Ini anak bapak? Iya. Kau saya beri dua pilihan, mau berbini atau mau kuliah. Kalau berbini, tunjukkan mana perempuannya, kita pinang dengan bismillah. Kalau mau kuliah, sebutkan jurusan apa, nanti kita ke sana. Mau berbini apa kuliah? Mau berbini apa kuliah? Mau kuliah Pak Ustaz. Bapak bilang anak bapak tak mau kuliah, ini buktinya mau dia kuliah. Itulah Pak Ustaz, sampai saya tak mau dia ngomong. Rupanya komunikasinya. Akhirnya dia mau kuliah. Mau kuliah jurusan apa? Mau ke Mesir, saya antarkan. Mau ke Malaysia, pergi kita sama. Saya mau jurusan teknik aja Pak Ustaz. Mau dia. Kalau mau kuliah, silakan kuliah. Kalau mau nikah, silakan nikah. Kalau mau nikah sambil kuliah pun tak apa-apa. Kalau orang tua mampu. Kalau orang tua belum mampu, boleh juga bersama, subsidi silang. Cari anak gadis yang orang tuanya kaya, bapaknya hampir sakaratul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Habis waktu? Oh bukan, kipas tuh berbunyi. Inilah kalau kita mau bahas Isra Mi'raj, tak bisa dibahas dalam 1 jam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun ke bawah dalam 60 menit tak bisa. Kalau ada ustadz yang bisa ceramah, tengoklah Pak, begitu saya bilang tadi bapak yang mati, senyum mereka. Bapak nih sawitnya banyak, gotahnya banyak, duitnya banyak, meninggal duitnya 2 miliar, maka ibu dapat gonogi. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Sejak mulai nikah tahun 1990 sampai mati tahun 2023, maka duit tadi dibagi 2, dapat 2 miliar. Ibu dapat 1 miliar, almarhum 1 miliar. Dari 1 miliar bapak tadi, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. Jadi kalau 1 miliar 1/8-nya berapa? Mereka memang pura-pura lupa Pak, tapi di dalamnya 125 lah bodoh katanya. Maka mereka bulat memegang duit 1.125.000.000. Yang 875 dibagikan kepada ahli waris. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau sudah di tangan duit 1.125.000.000, tahu sendirilah Pak. Sementara kita masuk ke liang lahat, mereka memang menangis di tepi kubur. Menangis mereka, Abang, kenapa begitu cepat kau tinggalkan aku?
Ustadz yang mau membacakan doa talqin di samping itu, aduh, ibu jangan masuk, bu, ibu jangan masuk. Aku mau masuk ke dalam. Tak ada gunanya hidup di dunia ini lagi. Saya kalau ada perempuan menangis di tepi kubur, saya tidak pernah menahan. Saya diam aja. Saya mau nengok, betul tak dia mau masuk? Tidak ada, itu hanya sandiwara semata, guys. Meninggal engkau di dalam, mobilmu dibawa balik ke rumah, selimut beludru yang mahal dibawa balik ke rumah, kau tinggal digulung macam dodol Garut. Wajahmu dibuka, tali pucungmu dibuka, hidungmu ditempelkan ke tanah. Habis itu anak lajang mengambil kawan-kawannya, menimbun pakai skop dan cangkul. Setelah itu mereka injak makam biar padat. Habis itu mereka pun pulang ke rumah. Malam-malam mereka menonton sinetron, main game online, menengok handphone. Tinggallah kau sendiri di liang lahat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Yang tinggal adalah amal soleh. Somat juga lagi. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid subuh berjamaah, Pak Ahmad, iri saya dengan Pak Ahmad yang ceramah 1 jam tabligh akbar, hampir putus urat leher saya, tapi yang dapat pahala ke beliau sampai hari kiamat. Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, witir, tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, 20.000 jamaah mengalir ke Pak Ahmad. Enaknya jadi bupati. Patutlah orang banyak mau jadi bupati. Kenapa? Kalau dia bangun masjid dengan tanda tangannya. Sampai hari ini anak-anak tahfiz Quran. Kemarin datang tamu ke rumah, Ustaz Somad, anak kami ini lulus seleksi tahfiz Quran. Di mana, Pak? Di Pasir Pangarayan, sekolah yang dibuat Pak Ahmad dulu. Tapi yang menikmatinya hanya rokan hulu. Bagaimana dengan rokan hilir? Bagaimana dengan tembilahan Indragiri Hilir? Bagaimana dengan Siak? Bagaimana dengan Pujut? Bagaimana dengan Bagan Batu? Kita mau semua anak-anak ini menghafal Quran, dan itu hanya bisa didapat kalau Pak Ahmad jadi gubernur. Ya memang iklan ini setiap agak-agak 30 menit. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya ini ibarat pokok kayu, hijau, mekar, harum, kuning, layu, dan mati. Selesai. Saya tidak pernah berharap umur sampai 63 tahun. Boleh jadi saya mati malam ini. Boleh jadi saya mati besok pagi. Boleh jadi habis ceramah ini langsung mati. Boleh jadi sedang ceramah ini bisa saja mati. Tapi yang saya sampaikan ini insya Allah diamalkan oleh anak-anak saya. Ibu-ibu tak takut mengirim anaknya ke pesantren. Masukkan. Sudah duduk anak di pesantren, pukul bahunya. Belajar kau di sini nak, menghafal Quran, mujahid fisabilillah, doakan aku. Belajar, pulang. Jangan menangis. Ini banyak ibu-ibu melepas anak di pesantren. Anak, kau tak makan anyang lagi. Jangan lepas anak di pesantren dengan uraian air mata, tapi kuatkan semangatnya. Kau hafal Quran, kau mujahid fisabilillah, ku kirim kau nanti ke Mesir belajar agama. Anaknya pun menjawab, siap. Ibu pun pulang. Kalau mau menangis cari pokok-pokok sawit, berhentilah situ. Berhenti itu pegang berondol itu nangis lah. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 10 tahun lagi gara-gara anak sakau, mabuk, ikut geng motor, tak pandai sembahyang, tak pandai sholat, tak pandai baca Quran, mati ibu. Ustadz giliran mati kami, bapak tadi kan udah meninggal ibu. Tak tahu dia cara baca doa kepada anak dari almarhumah supaya maju menjadi imam sholat jenazah. Maju dia, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkannya pula sholat jenazah. Habis itu ruku pula dia. Allahu Akbar. Tanya orang, kenapa kau ruku? Banyak betul dosa mak nih. Tak pandai dia membaca Yasin. Dibukanya handphone, dicarinya MP3 Yasin. MP3 Yasin. Habis itu bilangnya, mohon maaf mak, aku tak pandai baca. Kau dengarlah sendiri. Tak pandai dia membisikkan talqin. Padahal kita mau mati nanti anak kita yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Saya azankan anak saya kemarin telinga sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang saya inginkan dari anak ini? Supaya nanti waktu saya mati sakaratul maut, dialah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Waktu dulu kau azan, aku azankan engkau nak. Saat nanti aku mau mati, kaulah yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Tapi kalau dia tidak dididik agama, dibisikkannya ke telinga ibu, mana surat tanah. Dibisikkannya nanti ke telinga bapak, ya mana STNK BPKB. Saat kita mati dia tak menyebut Allah, dan saat dia mati pun tak bisa mengingat Allah. Bolak-balik dibisikkan la ilaha illallah. Menggeleng dia karena tak pernah berzikir, karena tak pernah ikut suluk, karena tak pernah berdekat dengan mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah. Tapi kalau dia ikut suluk 10 hari, 40 hari tak putus Allah 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 Allah. Itu maka 10 hari bersuluk. Seminim-minim bersuluk 10 hari. Supaya apa? Menanamkan kalimah Allah ismu zat dalam jantung. Allah, 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 Allah. Banyak orang sekarang mulutnya menyebut subhanallah, 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 tapi hatinya ingat gaji 13. Banyak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya lalai daripada Allah. Yang sudah bersuluk, alhamdulillah. Yang belum bersuluk, segeralah bersuluk. Yang sudah aku kasih tahu tak juga bersuluk, mudah-mudahan tak mati malam ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mulai tadi jam 2:30, sekarang 3:30. Pas 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Itu sekedar membalas pantun Pak Ahmad tadi. Tapi untuk mencari yang I love you tadi itu tak payah juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita ini diselamatkan dari narkoba. Yang perempuan-perempuan diselamatkan dari pacaran, zina, hamil sebelum waktunya. Rokan 4 koto melahirkan para alim ulama, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Rokan sampai kota negeri yang aman dan damai ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Rokan Ampak Koto dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan anak kami anak-anak keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan pasangan hidup kami, anak cucu kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi. Sucikan hati kami dari munafik,
Sucikan hati kami dari hasad, dengki dan benci. Sucikan hati kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bersaudara di rokan 4 koto, bersaudara di padang mahsyar, bersaudara di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, bersama para nabi-nabi, bersama syuhada orang yang mati syahid, bersama salihin orang-orang yang meninggal dalam la ilaha illallah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'azumratil mu'minin, bersama saudara-saudara kami yang beriman. Walhiqna bis salihin, jumpakan kami dengan datuk nenek moyang kami, orang-orang yang soleh yang tak dapat kami temui di dunia, bersama dengan mereka dalam surgamu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, wali man sabaqana, orang-orang yang sudah mendahului kami, wali ikhwanul ladzina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian akhirnya kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.